nambang di area kita, namanya ada blok-blok ya, ada blok repo, apa segala macam. Itu ada satu blok, itu ada batu datar. Ya batu secara nggak sengaja kita tambang bentuknya datar. Dia lihat di situ kayak perempuan. Jadi tiap malam Jumat itu hanya bingung ya, ini perempuan ngadepnya selalu ke arah barat. Jadi kita lihatnya rambut panjang ya. Jalan 3 hari kemudian, saya dilihatin tuh perempuan. Diem di pos, kadang kan ada depan mes itu ada pos kecil yang saya udah kirim gambarnya. Saya biasa duduk di situ kan, nemenin beberapa supir jaga sampai pagi, yang shift malam. Jadi shift malam masuk jam 10 sampai jam 5. Saya diem gitu. Saya suka mainin headlamp kalau malam tuh, saya senter ke atas bukit. Persis saya lihat itu, dan saya yakin itu bukan burung. Saya senter, itu kayak apa ya, kayak kain putih yang tadi kayak kuncup, kayak payung, mekar dia terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ibnu Fitri Siddiq. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya ketika menjadi pekerja tambang di Konawe Utara nih, tambang nikel di Konawe Utara. Nah, untuk lebih detailnya lebih baik kita sapa dan berkenalan langsung sama narasumbernya. Gue sudah bersama Pak Jito nih. Pak Jito, apa kabar Pak Jito? Baik. Sebelumnya terima kasih nih Pak Jito. Saya bahagia banget gitu Pak Jito mau berkenan mampir ke Timur Misteri, berbagi pengalaman lagi kerja tambang ya Pak ya. Ini perdana nih Pak di Timur Misteri. Betul. Belum ada saya dari narsum-narsum yang kerja tambang nih. Ini ceritanya horor banget nih Pak Jito ini. Jadi Bapak itu di tahun berapa Pak kerjanya Pak? Ya, kita mulai eksplorasi itu masuk lokasi di Desember 2022. Nah, hanya waktu itu belum sampai lokasi, kita punya mes di Kendari. Karena menunggu selesainya pembangunan mes kita. Belum mes kita dibangun pakai kontainer. Nah, bangunnya itu dari Kendari, kita bawa knockdown sampai ke Konawe Utara, baru kita setting di sana. Nah, mulai bekerja sendiri itu sebenarnya Januari 2023. Sampai sekarang Bapak masih menjabat profesi itu? Sampai sekarang, karena kita juga ada aturan di tambang kan, kalau habis selesai tambang, kita pengajuan namanya RKB, Rencana Kegiatan Anggaran Belanja. Nah, itu nunggu persetujuan dari SDM. Karena tanpa RKB kita nggak bisa mulai tambang. Nah, sambil nunggu RKB, insya Allah ya, di awal Februari baru kita nambang lagi. Oke, mungkin nungguin beres pemilu juga kali Pak ya? Kayaknya begitu. Oke. Mudah-mudahan pemilu lancar damai, tidak ada unsur sara-sara lah. Ya. Gitu. Semoga lancar-lancar jaya Pak ya. Amin. Oke Pak Jito, ya ditahan dulu ceritanya Pak ya. Baik. Nah, buat teman-teman semua nih, sebelum masuk ke ceritanya, gue nggak bosan-bosan ngingatin buat kalian semua, apapun yang diceritakan sama Pak Jito nanti, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita dari Pak Jito ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kebetulan saya bekerja di perusahaan ini karena salah satu kawan saya lama di perusahaan tambang nikel sebelumnya menjadi salah satu pejabat di perusahaan yang sekarang. Lalu dia manggil saya untuk memegang satu posisi yaitu HSE, Health, Safety, dan Environment, atau K3 lah, keselamatan kerja di tambang. Nah, tugas saya itu sebenarnya hanya memastikan bahwa karyawan yang kerja di area kita tuh harus memenuhi unsur-unsur keselamatan kerja. Misalkan pemakaian APD, alat pelindung diri ya, helm, safety shoes, dan sebagainya. Jadi kerja saya itu masih saya keliling selama proses menambang. Saya ke lokasi, dan perlu saya jelaskan di sini Mas Ibnu, jadi tambang kita itu Mas Ibnu, kita eksplorasi, kita juga ada pengapalan. Jadi hasil dari eksplorasi kita, nikel ini masih berupa tanah, kita bawa pakai dump truck dari pit sampai ke JT itu sekitar 1 jaman atau 7 kilo ya. Karena naik turun itu medannya. Dengan kata lain,
Kalau hujan biasanya kita stop. Kenapa kita stop? Untuk menghindari accident atau celaka. Aksesnya ya Pak mungkin ya. Betul, karena di sana kan bukan aspal ya, jadi jalan ya gunung ditebas, terus kita ratain pakai bomak atau pakai apa kayak begitu. Jadi jalannya kalau hujan tuh licin sekali gitu. Walaupun kita sudah comply ya dengan aturan K3, kita bikin bumper safety segala macam, tapi untuk keamanan biasanya kita stop kalau hujan deras Mas Ibnu. Nah, biasanya kalau di Konawe Utara tuh kalau lagi musim hujan bisa 3 hari berturut-turut. Dan itu licin banget lah gitu. Nah, jadi kita bawa itu hasil nikel ke smelter. Smelter itu ada di Sulawesi Tengah. Itu biasa smelter buat apa? Pabrik Cina. Nanti kita di situ baru diolah lagi sama smelter, dibawa ke Cina atau dibawa ke pabrik-pabrik yang bikin baterai. Yang hasilnya nanti jadi mobil listrik. Nikel itu komponen utama untuk bikin baterai mobil listrik yang digalang-galang oleh Jokowi, yang istilahnya hilirisasi tambang ya ini dia gitu loh. Berarti apalagi sekarang era mobil listrik lagi berkembang ya Pak ya. Betul. Berarti, siap banget bakalan ada proyek lagi nih. Nah ya jadi seperti itu Mas Ibnu. Nah tapi di samping cerita yang tadi saya cerita, ya adalah hal-hal lain. Ya kita nggak pungkiri ya kalau hal-hal klinik atau yang gitu pasti ada lah suatu tempat. Nggak usah ditambang yang notabene bekas hutan, di rumah aja sering ada toh. Betul. Dan saya aminin itu memang hal itu udah ada sejak zaman Adam dan Hawa gitu loh. Iya, setuju saya Pak. Begitu Pak Mas Ibnu. Jadi bisa saya cerita ya. Jadi awalnya itu tahun 2020 Desember kita sudah mulai mobilisasi ke sana. Tapi saya belum masuk lokasi, jadi kita masih tinggal di mes kita di Kendari. Perjalanan dari Kendari ke site kita atau tempat lokasi kita tuh sekitar 7 jam kalau untuk kendaraan. Itu ke arah Sulawesi Tengah, tapi nggak sampai tengah, kita masih di Tenggara. Nah, komplitnya tuh desa kita namanya Desa Tobimeta, kecamatan masuk Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, jadi awalnya itu kita masuk lokasi, Januari itu mes udah dirakit. Tapi kamar belum jadi, belum dipelur. Tapi ruang tengah sudah ada. Nah, waktu itu sudah ada wacana. Kita bikin tumpengan atau enggak nih? Terus adalah, nanti dulu aja lah kita fokus ke kerjaan. Ya udah, saya bilang ini kan daerah baru, saya bilang. Kalau daerah baru tuh, mestilah kita kulunun atau segala macam. Ya, saya bukannya percaya atau meninggikan hal gitu, tapi setidaknya itu daerah baru buat kita. Ya sudah, kita nggak lakukan. Nah, minggu pertama itu waktu saya tiba di sana, karena belum ada tempat kamar buat kita tidur di tengah pakai matras. Nah, saya ingat sekali itu. Jadi kita berempat waktu itu ya di tengah itu teman saya ada namanya Chris, saya, Pak Askoco, sama Pak Edi. Di tengah nih. Nah, dan kita punya penerangan hanya genset. Dan genset itu dimatikan kalau malam selepas jam 10. Tapi kita ada headlamp, artinya lampu standby untuk di kepala gitu kalau ada apa-apa. Nah, kenapa kita pakai genset? Memang ada tiang listrik. Hanya kalau untuk proses narik listrik itu butuh waktu setahun, plus kita harus DP dulu, ya sekitar 80 jutaan lah, cukup besar ya. Iya. Jadi kita pakai genset. Genset baru nih Mas Ibnu, jadi kita pakai 2 genset. Kenapa pakai 2 genset? Kita atur pemakaiannya. Jadi kalau pagi, karena ada yang mau sholat subuh, kita nyalakan 4:30 sampai jam 10 pagi. Untuk ibu masak tuh pakai air, kan kalau pakai genset keran nyala ya. Iya. Masak sayuran, masak, nanti jam 10 dimatikan lagi, dinyalakan lagi jelang maghrib untuk sholat maghrib. Nah, dari maghrib sekitar jam 5:30, kita matikan lagi jam 10. Nah, jam 10 sampai jam 5:30 itu gelap gulita. Setelah kita di sana, kan saya hafal nih, sebelumnya kita udah tinggal di Kendari. Saya hafal ngoroknya si teman saya Chris, Askoco, Mas Edi. Nah, satu malam sekitar jam 2-an lah gitu ya, kok ada seorang ngorok yang beda nih sebelah kanan saya. Saya perhatiin gitu. Saya jujur, saya penakut orang yang sebelah. Ini ngoroknya ngorok anak kecil. Orang anak kecil di kanan saya nih. Hanya begitu saya mau nengok kanan kayak diginiin kepala saya, berat sekali. Berapa menit kemudian rambut saya dimainin,
ini rambut di atas saya kayak dibelai-belai gitu. Saya pikir angin. Di sini saya udah berdiri, brrrt gitu ya. Wah, saya bingung nih. Tiga temen nih enak sekali tidurnya. Nyenyak. Nyenyak. Saya jadi kan bingung. Antara saya mau ngapain, saya bingung. Hanya saya pernah ingat almarhum bapak saya bilang, kalau ada hal gitu, nyalain rokok. Saya beraniin diri. Saya duduk, saya lepas baju, saya nyalain rokok. Teman saya si Chris, Pak, ngapain Pak? Bangun. Oh, saya nggak bisa tidur. Saya nggak langsung cerita sama si teman saya ini. Saya ngerokok kan. Saya buka pintu. Itu juga rasa takut tuh. Saya rokok sampai jam 3:30 lah. Pokoknya pas sudah mau pagi, baru saya tidur kembali. Sampai pagi. Nah, baru saya cerita. Sebenarnya cerita saya ini yang mana, itu ini kali halusinasi. Enggak, saya bilang. Saya dengar persis itu ngorok anak kecil itu. Persis di kuping di sebelah kanan saya. Hanya saya mau hadap kanan, saya bilang berat sekali. Nah, udahlah, saya tutup. Nah, kejadian berikutnya lagi nih. Selang berapa minggu ya. Karena kamar udah jadi. Oke. Jadi satu kamar tuh ditempati saat itu masih 2 orang. Nah, kebetulan saya dengan bapak yang lebih tua dari saya. Nah, bapak ini kepala mes lah, kita bilang, Pak Askoco. Saya tuh kamar sama dia. Jadi malam itu, kalau nggak salah, malam Kamis atau malam Jumat, saya lupa. Sama kejadiannya. Jam 2:30, saya kayak dengar orang ngasah batu. Jadi kalau dulu orang mau dapatin api kan gosok batu tuh. Iya. Cek. Hanya yang saya bingung itu, pertama dari ujung, saya dengar itu di ujung sebelah sana. Kok dia muter? Cek, keliling mes. Saya diem kan. Hanya begitu dekat pintu kamar kita, lama di situ. Cek. Saya mikir begini, monyet nggak mungkin. Maaf, waktu itu masih banyak binatang liar ya. Monyet yang tanpa ekor, yang mata merah, babi, ular, itu yang saya tahu. Karena hutan ya Pak ya? Hutan bener, hutan perawan banget. Saya mikir, ini apa ya, saya bilang. Kalau monyet, masa iya sih kecepatan dan muter ini masih nggak lambat, cepat kayak orang lari. Konyol ya, pas saat itu saya lagi udah jalan berapa menit, saya mau buang air kecil. Saya makin bingung. Nggak mungkin saya di botol aqua nggak ada, saya mau kencing di celana, saya takut diketahuin. Saya sebut si Asko, Pak, saya bilang, kok nggak bangun? Saya pakai kaki, Pak, saya bilang, kenapa? Mau buang air kecil nggak? Saya bilang, kenapa? Ada bunyi, saya dengar. Iya, saya juga dengar. Loh, kenapa nggak bangun sih, Pak? Rupanya dia dengar juga. Nah, saya bingung nih Mas Ibnu. Saya mau bangun, harus buka pintu, udah gelap tuh di luar. Hanya saya ingat, kata teman saya, Jit, kalau ada kayak gitu, coba kamu ngeluarin kata-kata yang kasar sama jorok lah. Saya nggak perlu sebut ya. Iya. Saya tendang pintu. Saya tendang, keluar kata-kata itu. Saya nggak ke toilet belakang, karena gelap sekali dan saya nggak mau. Saya langsung, jadi depan tempat saya itu, yang tempat saya, kamar saya, jurang agak 30 meter, saya kencing di situ. Nah, bapak yang tua itu Pak Askoco, dia kencing tapi nggak di situ, mungkin malu saya. Dia lari ke arah dapur, yang udah saya kira udah digambarkan, ke arah dapur. Saya udah selesai nih, saya bingung, kok Askoco nggak balik-balik? Saya pakai headlamp kan, tek, lari dari sana. Pak Juto, kenapa? Ada orang 15 meter tingginya. Yang benar Pak. Saya nggak konfirmasi lagi, saya langsung masuk, lari sama dia. Langsung datang nggak. Saya lagi buang air kecil juga, kata dia. Hanya dia bingung. Kayak nggak ada pohon besar, tapi ada pohon besar. Nggak tahu tuh kakinya dia. Tinggi banget. Tinggi banget sekali. Dan saya takutnya ini orang tua kan belum umurnya 61. Saya takutnya terguling-guling aja, Iya. Pak. Udah lari, udah kita tidur aja. Kamu Muslim, coba baca-baca. Saya juga berbagai gambar, saya udah tenang, kita tidur lagi. Nah, pagi baru saya diskusi sama teman, saya semalam ditakutin. Ya lagi-lagi anak-anak kan banyak yang bilang, itu cerita, tapi itu nggak kami alami berdua. Nah, cerita, ini penambang udah berjalan ya. Dan kita udah mulai bawa ornikel tuh ke jeti kita. Biasanya kita tumbuk di situ. Tumbukannya kayak tumbukan gunung-gunung kecil lah. Artinya begitu nanti kapal tambang datang, tinggal kita bawa. Nah, ini kejadian menimpa master loading kita nih sama asistennya. Jadi, dia kerja sampai malam. Tapi saat itu jam 10, master loading saya sama asistennya, master loading saya ini udah ngelihat di balik
tumpukan nikel tuh dia ngeliat kayak bola mata merah. Nah, karena dia lagi masak Indomie gitu, dia suruh asisten, cepat dia orang Bugis kan, beres-beres itu. Mas kita berangkat tuh. Kenapa? Sudah, saya nggak enak katanya. Si asistennya ini dia puterin itu mobil, begitu dilihat itu kayak ini Mas Ibnu, tadinya itu mata merah dan tertumbukan nikel, dia tiba-tiba kayak memanjang 15 meter juga tinggi, besar sekali itu orang. Itu langsung mereka kabur ke tempat kamarnya dia. Di situ dia diem aja gitu, termenung kan. Dia sampai nggak percaya, apa gitu, dia bilang. Pokoknya itu seperti kayak kayak mengurus itu tiba tinggi sekali, besar gitu lah, dia cerita. Sampai dia bilang, weh jangan ke daerah situ. Nah kebetulan di situ ada mata air. Tempo hari kita mau buka mes di situ. Nah kebetulan ada kepala desa bicara, jangan kau buka di situ. Kenapa? Saya udah lihat itu halnya gak enak. Di sini aja buka mes. Udah, akhirnya itu udah berjalan. Dan kejadian itu dialami beberapa teman saya juga, termasuk ada teman saya nambang, kontraktor ini. Nambang di area kita, namanya ada blok-blok ya, ada blok repo, apa segala macam. Itu ada satu blok, itu ada batu datar. Ya batu secara nggak sengaja kita tambang bentuknya datar. Dia lihat di situ kayak perempuan. Jadi tiap malam Jumat itu hanya bingung ya, ini perempuan ngadepnya selalu ke arah barat. Jadi kita lihatnya rambut panjang ya. Saya penasaran kan. Saya ingat almarhum ibu saya bilang kalau ada gitu tebarin garam. Waktu saya pulang ke Kendari, saya beli garam tuh 0,5 kilo. Saya beli garam, saya tebarin tuh di batu itu, siang ya, jam 2 siang, saya tebarin, saya iseng aja. Jalan 3 hari kemudian, saya dilihatin tuh perempuan. Jadi, saya juga nyesal itu, nebarin garam itu. Jadi, saya malam waktu itu lagi diem di pos, kadang kan ada depan mes itu ada pos kecil yang saya udah kirim gambarnya. Saya biasa duduk di situ kan, nemenin beberapa supir jaga sampai pagi, yang shift malam. Jadi shift malam masuk jam 10 sampai jam 5. Saya diem gitu. Saya suka mainin headlamp. Kalau malam tuh saya senter ke atas bukit. Persis saya lihat itu. Dan saya yakin itu bukan burung. Saya senter, itu kayak kayak kain putih yang tadi kayak kuncup, kayak payung, mekar dia. Dia terbang tuh kayak burung bangau. Dan itu masih bukan burung bangau, saya lihat banget. Karena bentuknya itu wajah siluet, tapi rambut tuh panjang, tapi nggak kena kibas angin. Jadi kayak rambut kaku tuh ke belakang, arahnya ke laut. Saya diem aja, saya bilang, sampai saya nggak bisa beranjak. Saya mau manggil teman saya yang deket saya, sampai diem mulut saya bilang, wah, ini apa karena perempuan yang kemarin saya tebarin tempat duduk ya? Saya diam aja di situ. Udah, saya bilang, wah saya nggak lagi deh, saya main sembrono begini. Nah itu kejadian cuma sekali itu aja Mas Ibnu. Nah, kejadian berikutnya yang master loading lagi. Kan master loading itu sama asisten tidur nggak di mes kita. Di dekat dapur itu ada kamar, dia tidur situ. Dia berapa kali dipindahin alias diangkat. Padahal master loading kita badannya gede banget, lebih gede dari saya. Dia dipindahin dari tempat tidur ke toilet. Ini cerita dia ya, karena saya nggak lihat. Dia sampai ampun, udahlah, saya gabung sama kamu saya. Udah gabung, akhirnya kita tidur bertiga tuh. Dan saya juga nggak dengan bapak yang tua itu lagi, karena beberapa anggota udah masuk tuh, security baru, tinggal sama Pak Askus, saya tidur di tengah. Dengan master loading plus sama anggota security, jadi bertiga. Sampai segitunya dia pindah. Padahal itu master loading itu pengalamannya sampai puluhan tahun Pak. Dia ditambang, baru kali ini dia bilang, saya diangkat, dipindahin. Dan itu kejadian berulang-ulang. Digotong gitu Pak? Hah? Apa diseret atau digotong? Diseret, iya digotong. Jadi dia kalau bangun tuh, tiba-tiba udah dalam kamar mandi. Oh, nggak sadar pindahnya? Nggak sadar pindahnya. Ada juga diseret, dia sadar, jadi ada yang nyeret, tapi kaki dia cuma ngangkat doang, dia nggak ngeliat siapa yang nyeret. Oke. Karena apalah, maaf ya, ini master loading kita agamawi cukup kuat. Artinya kalau malam itu dia selalu nyetel ayat-ayat kursi. Jadi kan ada tuh yang rekaman ayat kursi itu, dia selalu pasang itu, tetap aja digangguin. Nah, hal-hal gitu sering terjadi. Yang lebih parahnya lagi, kan kita pernah ngalamin musim kering nih, kemarau. Dan kalau musim kering itu, biasanya air yang kita minum tuh berkurang. Nah, akhirnya kita panggilnya lah paranormal, pawang hujan. Nah, paranormal ini kita bayar
saya nggak tahu berapa, dari Kendari. Bukan Mbak Rara kan? Bukan. Bukan. Jadi paranormal ini dua, bapak dan anaknya. Oke. Kita bawa. Hanya syaratnya itu, dia diminta dibelikan 1 kerat Jennifer, minuman keras. Oh. Dia minum itu. Dia nggak mau minum air putih, dia makan juga makan nasi putih aja, dan dia nggak mandi. Tapi minumnya itu Jennifer, 1 kerat. Itu sih syaratnya, kita ikutin aja, kita beliin. Nah, bapak itu bilang, Mas, yang pakai paranormal bukan kamu aja, perusahaan tambang di sini juga pakai. Dia bilang, loh bapak bisa taunya gimana Pak kalau ada paranormal? Hati saya panas. Artinya kayak apa? Panas nggak normal lah, berarti ada paranormal juga pakai di sana. Nah, singkat cerita dia cerita, Mas, suka diganggu nih. Sering Pak, seperti yang tadi saya cerita. Dia bilang begini, di atas bukit ini, jadi ini mes kita, ini ada jalan ke atas. Itu dulu bekas kantor kontraktor kita, dia udah pindah lapang lah gitu ya. Di sini pohon-pohon masih gede. Dia bilang, ini penunggunya perempuan di situ. Dia bilang, Bapak tahu? Saya bicara dari hati, dia bilang. Oh gitu Pak. Nah, perempuan ini sebenarnya nggak ganggu. Hanya dia suka menampakkan diri gitu. Apa yang saya lihat itu, saya bilangnya. Bisa jadi, dia bilang. Jadi gini aja. Dia bilang, kalau untuk hal gitu kamu gak usah sembrono, nantang-nantang segala macam. Plus bilangin anak-anak, kalau buang sesuatu, maaf ya, kayak air kecil itu nggak usah sembarangan, ke toilet aja. Dia tahu, kamu pernah buang air kecil sembarangan. Bapak tahu, ada yang cerita? Enggak. Saya, apa ya, dia bilang, dia bicara batin sama si penunggu ini. Saya nggak tahu, ini paranormal. Interaksi lah dia. Interaksi. Dan itu perempuan, dia bilang. Memang saat itu, banyak yang udah lihat penampakan perempuan, termasuk ibu dapur kita. Jadi di situ kita ada ibu masak 2 orang, Bu Endang sama Bu Andarwati. Mereka punya jam tidur ketat, Mas. Jadi kita dilarang makan lagi setelah jam 9 malam karena dia tidur tuh. Nah, kejadiannya nih lucu nih. Salah satu ibu dapur pernah cerita sama saya. Jadi Bu Endang nih keluar, entah mau apa saya nggak tahu lah. Tapi dilihat temannya Bu Andarwati lagi duduk di atas pos. Pala udah ditidur. Nah, Bu Endang ini kan agak STW ya, agak tua gitu. Dia aja ngobrol. Dia tahu Bu Andarwati tidur. Ditanggapin sama yang dia ngobrol itu. Nah, begitu dia turun, lihat, ada Bu Andarwati. Itu tadi saya ngobrol. Ada 2. Nah, ada 2. Di situ dia akhirnya udah nggak betah atau gimana. Akhirnya selesai dia minta ngundurin diri. Pak, saya ngundurin diri. Bukan masalah gajah, Pak. Saya nggak tahan, dia bilang. Itu baru 1. Kedua, dia pernah ngeliat atau dia dengar sekitar jam 2 tuh di belakang dapur itu kayak ada perempuan lebih dari 3 ngobrol. Baru jam 1. Dan ngobrol ini bahasanya kayak nggak dipahamin sama dia. Cerita, Pak, saya tuh orang Jawa, dia bilang. Dia pakai bahasa saya nggak paham. Bahasa apa, Mbak? Saya bilang, saya nggak tahu, dia bilang. Dia cerita ngalor ngidul. Berapa orang? Lebih dari 3, Pak. Kok Ibu tahu? Pak, saya dengar, Pak. Ibu ngeliat boro-boro ngeliat, Pak. Saya dengar, saya udah merinding, saya nggak berani keluar, Pak. Oh gitu. Wah, saya jadi semakin bingung nih, daerah apa, Pak? Belum ditumpengin. Saya bilang, nah, dari kasus itu akhirnya saya bilang, udahlah begini, kalau nggak ada ustadz, siapa yang bisa baca Al-Quran yang lancar di sini? Adalah anggota security. Lagi kita bikin tumpengan segala macam. Udah, dari yang tumpengan, udah namanya Sarul ya, yang pintar bahasa Al-Quran Arab. Udah kamu baca doa deh. Baca doa, saya pikir udah berkurang. Gak juga. Ada lagi Mas Ibnu. Jadi, kita kan desa terdekat tuh jaraknya 45 menit kalau naik mobil. Namanya Desa Tobi Meta. Sekeliling kita tuh sepinya minta ampun. Ya ada perusahaan tambang ya, kalau udah malam sepi lah. Nah, kita kalau mau cari rokok, itu harus ke Desa Tobi Meta. Dan kita harus ngeliatin kebun sawit. Kebun sawit itu ada lampunya, gelap gulita. Nah, suatu hari saya pernah bertiga ya, kalau nggak salah. Saya nggak nyetir. Yang nyetir itu asisten master loading, yang saya bilang ditakutin yang tadi mata merah. Lewat tuh di sawit. Hanya lucu, begitu lagi lewat di sawit, itu saya kayak ngeliat bola, kayak mata kucing, tapi nggak kuning, merah. Pindah-pindah cepat sekali. Dari sawit satu ke sawit lagi. Saya mau cerita, mulut saya kayak terkatus, saya diam.
Saya pikir, saya ngerokok dulu ya, ngerokok. Tapi dia udah, yang asisten Mas Selalu ini kayak udah ngerasa, lihat ya Mas ya. Karena dia juga ada penglihatan gitu. Gue tahu, ya saya lihat juga Mas. Makanya saya diem aja, kirain saya sendiri ngeliat. Sudah, jalan terus, dia bilang. Jalan terus. Itu ngikutin terus Mas Ibnu. Nggak ada wujudnya. Jadi kayak diikutin drone. Diawasin gitu. Diawasin drone yang jalan terus, tapi nggak ada drone, cuma merah aja tuh. Semakin merinding kan. Yang di belakang nggak tahu nih dia. Dia diem aja kan. Saya bilang, nah begitu udah sampai di 1 mil, baru kita cerita. Terus saya bilang, mau lanjut nggak nih pulang? Udah pulang aja lah. Habis ngambil cari rokok baru kita pulang. Balik lagi. Lewat lagi. Nggak ada kejadian apa-apa. Antem. Nah, terus ada beberapa kejadian lagi. Jadi kan kita tuh kalau ada tamu, biasanya kita inapkan di mes. Itu ada penginapan di Desa Tobimeta ya, penginapan ala kadarnya masih punya. Tamu kita inapin situ. Nah, seringlah kita ketemu sama tamu dari luar di situ. Nah, suatu malam saya berdua sama teman saya nih, si Asep nih. Sep, ada tamu mau ketemu kita di Wisma ini, dekat Tobimeta, udah kita ke sana. Saya nggak suka nih Mas Ibnu, dia minta ketemu jam 10 malam. Saya ke situ jam 10 malam. Ngobrol-ngobrol sampai jam 1. Nah, selesai, saya sama Asep harus balik kan. Sep, gimana Sep? Terserah Bapak. Saya pikir, mah balik, udah jam 1:30. Udah balik aja deh. Yang bawa mobil sama nih? Bapak aja deh, saya ngantuk. Tapi jangan tidur ya, saya bilang. Kalau tidur, saya marah. Saya bilang, si Asep memang tukang ngantuk. Jadi saya nyetir nih. Saya lihatnya. Baru itu, saya bilang, bangun. Saya bilang, karena saya jujur, saya agak penakut. Jadi saya nyetir mobil kan mau ngeliat depan tuh. Gelap gulita. Nah, pas lagi jalan gitu, Mas Ibnu, saya tuh kayak ngeliat burung bango terbang. Saya berhenti, Sep. Hah, lu tidur? Gue bilang, iya. Lu lihat yang terbang? Pak, itu burung. Nggak mungkin burung, Sep. Panjang sekali, 2 meter. Lucunya, kan kalau burung terbang, saya pengen megang. Ini kayak kain, kayak pesawat-pesawat kita bikin dari kertas. Manjung kencang sekali. Kain yang kaku gitu, Pak. Kain yang kaku, nggak ada kibasan angin. Lagi-lagi rambutnya lurus. Saya cuma ngeliat siluet mukanya tuh, nggak ada mata, tapi saya lihat jelas. Putihnya tuh kayak putih kapas. Terus lihat sampai saya diem kan. Waduh, saya bilang, Sep, masih terus nggak nih? Lu jangan tidur, gue bilang. Kacau nih, masih setengah jalan lagi. Mana itu, masih kelok-kelok, tebing. Waduh, udahlah. Saya jalan lagi, kan setiap jalan tuh ada marka K3 saya pasang tuh. Itu kan tiangnya lurus ya kecil, kaki ini agak gede lah. Nah, anehnya lagi, begitu kita mau nanjak, itu ada marka K3 yang saya tulis tuh 40, artinya maksimal 40 speed, 40 km. Di situ lucu, seperti orang berdiri. Nah, kalau kita mau jalan ke suatu marka, kita ngeliatin dia, tapi ini badannya ngikut terus begini, jadi seolah nggak mau dilihat. Saya bilang lagi, Sep, lihat di kiri, Sep. Oh ya Pak, saya lihat. Ngomongnya agak takut. Si Asep yang kurang ajar. Kemudian udah gitu, saya gas kenceng tuh mobil. Sampai ke mes, saya diem kan. Saya tuh sampai, mau dari mobil, mau keluar, saya lemes banget. Ngeliat gitu, waduh. Kayak gini ya, saya nggak mau lagi di pertemuan sampai jam tengah malam gini lah. Saya bilang, kapok saya. Gitu. Udah. Tidur. Nah, ada gangguan lebih parah lagi tuh genset, Mas. Genset kita beli baru, Mas. Merek Crisbo sama Motoyama. Itu kita beli di Kendari, Mas. Nah, Crisbo itu kita taruh persis di belakang mes kita. Motoyama agak jauh, Mas. Itu kenapa kita beli 2, Mas. Tadi kayak saya cerita, saya bikin TikTok, Mas. 6 jam saya nyalain. Jadi kita nggak porsir. Nggak keteter lah ya. Yang sering mati yang Crisbo, Mas. Dekat pintu belakang kita mau tembus. Kok mati terus ini genset, dan mati itu konyol sekali, Mas. Sebelum jam mati udah mati, kadang-kadang mati seharian. Saya bingung, apanya ya, saya bilang. Ini baru. Nah, Bapak yang paranormal akhirnya cerita, Mas, tempat gensetnya salah itu, Mas. Maksudnya Bapak, saya punya penerawangan, katanya, di situ bekas ada pohon besar. Oh gitu, Pak. Pohon besar itu dulu ditebang, Mas, waktu land clearing, waktu manuin lahan.
Oh gitu Pak, coba pindah deh Pak. Nah sebelum dipindah itu, jadi ada suatu malam genset mati, kan kita ngotak-ngatik nih ya. Nah yang asisten master loading itu duduk di tengah saya. Dia tahu saya penakut nih. Kita nyalain headlamp tapi ngadep ke internet. Jadi sana gelap, lagi ngotak-ngatik genset rusak. Dia cuma bilang, Pak jangan ke situ Pak ya. Kenapa? Saya nggak lihat ya. Itu yang nunggu lagi di atas seng itu. Jadi menurut si asisten master loading, ini mereka lagi betulin genset. Itu yang makhluk gede lagi gini, lagi senyumin mereka. Nah, yang tahu itu bekas KTT saya yang namanya Pak Pesa. Dia sholatnya rajin Mas. Dia ngelihat Mas. Jadi saat itu dia ngelihat itu bayangan hitam. Ya sama Mas, panjangnya sekitar 10-15 meter. Terbang Mas dari atas genset ke arah laut Mas. Oke Bapak jangan keluar Pak. Sini Pak, Bapak pingsan. Dia tahu saya penakut, saya asisten master loading. Itu orangnya jelek sekali Pak wajahnya. Oh gitu. Saya jadi ngobrol tuh di tengah sambil deketin ke dia. Karena saya juga nggak mau lihat ke kanan, ke kiri kan. Saya di mana kapan nyalain di genset. Akhirnya nyala tuh jam 1 Mas, gensetnya itu. Otak-atik nyala. Akhirnya kita sepakat pindah aja genset ke sana. Dipindah ke sana Mas, nggak mati-mati Mas. Normal. Dan itu kan udah di semen. Kata Pak Nomor, jangan ditaruh apa di situ. Kita kosongin Mas. Itu kata ada pohon. Entah pohon apa ya saya nggak tahu. Itu tempatan mereka. Yang itu marah mungkin dia. Jadi itu lagi-lagi kita Mas, kita nggak keluar main asal kalian keliling, kita taruh hal-hal gitu. Dan genset itu kan berisik, mungkin ganggu mereka gitu. Iya. Nah itu. Ada kejadian lagi yang aneh nih Mas Ibnu ya. Jadi genset itu kan saya bilang tadi dimatikan dari jam 10. Tapi kalau kita kerja sampai pagi karena target kapalnya. Dan master loading kita maaf ya, karena kejadian itu juga udah ketakut sampai Bang Pak Jito bisa nggak genset dinyalain sampai subuh lah saya pulang. Karena dia pernah pulang jam 3 selesai pengapalan ini ke WC, kan gelap nih. Dia mandi, kayak di setimpuk tanah. Yang master loading ini. Iya. Memang dia yang sering diganggu, yang tadi diangkat ke WC. Dan dia sama kayak saya, 11-12 penakut juga. Iya. Akhirnya dia bilang, Mas tolong Mas nyalain. Akhirnya kita begadang Mas. Nah sejak saat itu, kita udah pengapalan sampai pagi, saya nyalain. Nah, ada kejadian, kan itu jet sama kita jaraknya jauh Mas ya. Saya mati, saya nyalain tuh 24 jam lah, gantian lah, dari Crisbo ke Motoyama ya. Pas pindah ke Motoyama nih Mas, saya ingat betul kok, itu solar penuh Mas. Dan itu genset masih lebih geres Motoyama Mas. Itu kayak mati nyala Mas. Ini blok mati jam 1 kan. Wih, kenapa nih saya bilang. Saya kan takut ya. Saya masuk cek, baru kita cek, blok nyala lagi Mas. 3 kali Mas. Kayak ada yang ngerjain ya Pak ya? Bukan ngerjain lagi Mas. Kan itu cuma kita bisa naik. Jadi kalau genset kan kita on-offin aja kan. Iya kontaknya ya. Kontaknya. Kita nyala. Ada yang mainin Mas. Kontaknya turun tapi Pak? Turun. Nah, saya sama security agak berani. Dia pantengin terus kan. Nggak nyala-nyala tuh Mas. Baru jalan, blok nyala lagi Mas. Sampai akhirnya kita nyinggir Mas. Iya. Saya udah merinding, udah kita nyinggir lah. Nyala terus kan, saya diemin gitu. Nah, selesai kapal, tim security yang ngawasin loading sama loading ke atas. Baru nggak mati-mati nyala lagi Mas. Saya hitung 3 kali Mas, mati nyala. Segitu jahilnya Pak ya? Wah, itu Mas, kalau saya bilang maaf ya Mas ya. Itu energi luar biasa Mas, kalau udah bisa nyentuh benda itu Mas. Dan itu saya datengin tukang genset kan jauh sekali Mas, ada di Langgikima. Kita datengin dia aja baru nyampe itu sekitar 1 jam. Pak cek dong apa? Nggak apa-apa Pak. Saya udah hitung saya udah lihat-lihat nggak ada normal rusak. semua. Normal. Siang kita nyalain normal Mas. Iya. Nah logikanya gini Mas, genset itu kan panas Mas. Harusnya kalau mau mati siang pas matahari terbit kan malam kan dingin. Iya. Logikanya nggak mungkin gitu. Nah itu kejadian kayak gitulah. Cerita lainnya itu Mas, ada kejadian lucu lagi nih Mas. Jadi kan kita kalau habis melakukan aktivitas eksplorasi atau mengangkut kan operator suka parkirin DT itu dump truck Mas. Jadi truk yang besar-besar yang isi ornikel Mas. Nah ruang parkir kita itu nggak luas Mas, jadi dempet-dempetan Mas. Di sini taruh eskavator, bomak. Nah dump truck itu nggak mungkin leluasa Mas, jadi dempet-dempet hidung saling mepet lah gitu. Iya. Nah lucunya nih Mas, itu ada DT yang di pinggir jurang Mas. Kepala itu ngadepnya ke sini Mas. Operatornya tidur
di dalam DT. Takutnya gini Mas, kan di sana masih daerah apa namanya sunyi lah. Saya takutnya ada ya banyak kehilangan lah, solar diambil lah, terus ada hal-hal di DT kan itu alat mahal Mas. Kayak eskavator tuh kalau ada alat yang diambil tuh bisa mahal Mas, akinya segala macam. Nah operator tidur di situ Mas. Bangun pagi itu kepalanya udah ngadep ke jurang Mas. Logikanya Mas, nggak mungkin di atret itu malam-malam. Karena sebelah-sebelahnya dia rapat Mas. Rapat sekali. Nggak mungkin. Ya? Nggak mungkin. Dia akhirnya operator bingung. Kenapa Mas? Saya juga bingung. Loh, ini DT kan palanya kemarin kesini kok jadi ke jurang. Dan handsbrake-nya udah dilepas Mas. Wow. Lepas semua. Dek, nggak salah. Enggak Pak, saya juga bingung Pak. Saya diem kan. Ini apa yang terjadi ini saya bilang nih. Sampai itu operator bilang, Pak, kalau bisa besok jangan parkir di sini Pak. Saya parkir di atas yang tadi bilang tempat paranormal. Bicara sama yang penuh gitu. Akhirnya sebagian DT pindah ke atas Mas. Nah itu kejadian yang paling absurd ya. Yang DT itu Mas, saya bingung siapa yang pindah, saya nggak mungkin. Di luar logika. Logika Mas. Karena kalau pindah DT, 2 mobil mesti digeser. Dan itu pasti ada yang ngejungkir Mas itu. Nggak mungkin tempat sempit sekali Mas. Nah, itu baru kejadian yang belum seberapa Mas. Oh, ada lagi Pak? Ada Mas. Jadi nih gini, kan kita punya security. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk malam. Yang masuk malam itu saya bikin 2 orang Mas. Artinya apa? 1 tidur, 1 jaga. Nah, adalah 2 orang jaga malam. Yang 1, dia bilang, kamu tidur aja dulu. Saya mau bikin Indomie. Dia bikin Indomie. Konyol dia lagi bikin Indomie Mas. Dia ngeliat temannya ada di situ Mas. Lagi diem duduk. Dia bingung. Loh, sebutlah nama temannya. Hei, ngapain? Ya saya lagi ini masak Indomie juga. Dia bingung. Loh, tadi ngobrol di pos itu siapa? Sampai dia bilang ini, Pak, bisa nggak Pak bikinnya lampu tembak pakai arah pos? Tembaknya nggak ada lampu tembak. Akhirnya kita beli di Kendari Mas. Lampu sirih ini kita tembak. Nah, sejak saat itu nggak ada kejadian. Februari gelap gulita Mas. Pas ketika security itu balik lagi Pak? Nggak ada orangnya. Oh, nggak ada? Yang benar yang di berarti dapur. Yang ini bohongan ya? Bohongan. Dia curiga. Dia nanya apa? Ini cuma diem ya. Sebenarnya nih, anak suka cerita yang dia ngomong. Dia diem aja. Tapi arah itu ngeliat ke laut. Ya, karakternya udah beda lah ya? Beda Mas. Nggak nyebut, nggak apa, tapi dia cuma termenung ngeliat ke laut ya. Dia juga bingung. Ah, kok gue dicuekin udah lah, gue tinggal. Ke dapur dia ada di situ. Bikin Indomie. Betul. Ya. Nah, itulah saya bilang kejadian-kejadian kayak gitu ditambang ya kayak gitulah Mas istilahnya. Jadi boleh dibilang banyak lah gitu kalau kita mau ceritain satu persatu. Tapi yang saya alami atau teman-teman seperti itu Mas. Walaupun juga udah ditumpangin, ya hal itu masih ada. Artinya ya memang kita harus jaga jaga sikap, etika lah ya Pak. Betul. Dan kedua memang hal gitu ada tempat kayak gitu Mas. Ya apalagi Pak. Betul Mas Ibnu. Dan banyaklah kejadian yang yang kayak gitu, nggak hanya di tempat saya yang tambang juga kejadian netter kebalik kepala itu nggak hanya di kita, ternyata di perusahaan lain juga ngerasain. Operator juga kan kita operator kontrak Mas ya, jadi nggak karyawan tetap. Jadi dia tergantung job. Ada yang juga cerita, iya Pak, kejadian di itu juga begitu. Rupanya memang yang dulu tuh suka iseng gitu loh. Iya, kejadian umum ya Pak. Betul gitu. Oke Pak, mungkin gini Pak. Ini kesimpulan saya gitu ya. Ketika Bapak melakukan proyek tambang di sana kan berarti Bapak juga ada lahan-lahan yang digusur ya Pak ya. Maksudnya buat kebutuhan kerja juga nih. Apa mungkin spot-spot yang tadi Bapak bilang kan banyak yang nggak boleh ditempatin. Mungkin karena dia tempatnya dipindahin jadi dia bingung bersarang di mana kali ya Pak ya. Betul, termasuk itu saya bilang yang tadi rumah genset di situ. Iya, genset itu tuh. Betul, itu sama ya mungkin mes kita juga gitu loh. Artinya ya dia merasa terusik ya, artinya. Tapi yang saya alami yang paling takutnya itu yang gosok batu itu Mas. Dia keliling gitu. Sampai saya bingung nih siapa. Logika saya cuma gini, nggak mungkin ada yang ngerjain saya karena sudah pada tidur semua. Dan seorang monyet yang mungkin sepintar itu Mas gosok batu. Dan itu suaranya cepet banget ya Pak ya. Cepet Mas. Dan di ujung sebelah kiri udah di belakang pintu saya. Tapi dia kayak ngitarin gitu. Tapi belum ketahuan aktivitasnya apa ya Pak ya? Hanya suaranya aja. Tapi saya jelas itu suara batu digesek Mas. Jadi kalau kita mau cari api itu kita gesek batu. Gesekan batu ya. Betul. Gitu. Apa mungkin Pak?
kan etika sopan santun nggak hanya dengan makhluk yang nyata ya Pak ya. Namanya kita bertamu kan mungkin etika apa, karena Bapak nih awalnya kan tadi Bapak bilang sempat Bapak ngajakin teman Bapak buat ngadain sesuatu dulu nih, kita baru sampai di sini gitu. Apa mungkin itu nggak dilakuin jadi banyak teror-teror yang datang gitu? Betul. Karena begitu udah disembayangin tumpengan ya udah intensitasnya udah mulai berkurang Mas Ibnu ya. Ya walaupun masih ada 1-2 lah yang diganggu, misalkan kayak kan ada tuh suka buyer ya, pembeli kita tuh suka melakukan tes PSI lah. Jadi lihat kadar nikel, kalau emang oke, ada laporan supplier baru dibeli. Nah, ada pernah kejadian, itulah dia numpang ke toilet kita kan. Yang toilet kita kalau malam itu kita masih nyala sampai jam 10 ya. Nah, dia sekitar setengah 10 masih nyala. Tapi si ibu ini nih buru-buru keluar. Kenapa Bu? Sampai mau jatuh. Pak, itu ada orang di situ ya lagi jemurin. Emang ada jemuran sebelah sana Mas? Nggak ada Bu, kita jemurin malam. Itu kayak gini loh Mas. Jadi maaf ya, ada lagi buang air kecil, namanya perempuan mungkin jongkok ya. Jadi di toilet kita tuh ada kisi-kisi yang agak ada renggang begini, ruangan kayu gitu. Itu bisa ngeliat hutan Mas. Jadi kalau kita duduk itu ngeliat hutan. Ibu itu kayak diginiin kain, kayak orang jemur handuk. Nah ibu itu sampai lari Mas. Sampai saya pikir ada binatang ular atau biawak. Pak itu kayak orang nganu anduk kayak jemuran, nggak ada yang jemur Bu. Akhirnya saya anterin, coba kita cek. Mungkin ada, emang nggak ada. Nggak ada jemuran. Nggak ada yang jemur malam. Gitu loh. Ya berarti banyak Pak ya, mungkin hampir semua karyawannya ngalamin kejadian-kejadian horor ya Pak. Termasuk ada yang nggak tahan, tadi saya bilang resign. Security juga ada yang resign. Nah, security yang resign ini biasanya yang nggak, jadi kan nggak harus, istilahnya dia masuk pagi terus, ada kebagian malam dong. Kayaknya dia nggak suka jaga malam. Nggak siap di malamnya ya? Iya, itu dia. Itu proyek itu berapa lama Pak kalau ngerjain tambang gitu? Kita terus Mas. Jadi nanti Mas Ibnu kita RKB disetujuin pemerintah keluar bulan Februari, ya saya balik ke sana lagi. Balik ke sana lagi. Berarti nggak ada target-targetan ya? Nggak ada. Selama tambang ini masih banyak peminatnya, jalan terus. Selama depositnya masih banyak itu kandungan nikel dan grade-nya juga masih laku dijual ya kita nambang itu non-stop tuh Pak berarti? Ya, kalau kita lagi kejar target kayak gini, tahun kemarin Mas Ibnu ya, kita mengapalkan sekitar 35 kapal tongkang. Jadi tongkang itu paling kecil 7.500 metric ton. Jadi tahun kemarin kita ngapalin sekitar 300.000 metric ton. Nah, untuk tahun ini kita meningkat Mas. 300 lebih dikit lah kita naikin. Jadi karena sekarang ada aturan baru 3 tahun, berarti 1 juta metric ton sampai 2024 sampai 2026. Banyak banget berarti ya. Bakalan panjang ya Pak ya? Bakal panjang. Nah, mungkin nanti ada cerita lagi. Saya nggak tahu ngalamin apa ya, nanti kita share aja. Iya boleh Pak, kalau ada cerita-cerita lagi. Mampir lagi, berbagi pengalamannya lagi nih Pak. Dan, ya saya doain biar lancar lah, maksudnya Bapak biar dapat terus kerjaannya juga lancar. Nah, berarti Bapak sekarang lagi di Bekasi nih, di Jakarta Bekasi lah ya? Lagi santai lah sampai nunggu RKB keluar, saya balik lagi ke sana. Oke Pak Jito, mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari saya Pak. Bapak kan berarti sempat manggil orang pintar lah, dukun lah Pak ya kita sebutnya ya, di sana. Sebetulnya untuk ini datengin hujan dia, paranormal. Spesialis buat hujan ya. Mungkin kan dia juga ada interaksi nih Pak, bisa berinteraksi lah sama makhluk-makhluk kasat mata di sana. Bapak sempat menanyakan nggak Pak? Kan dari Bapak cerita ini sosok-sosoknya lebih identik sama perempuan sama yang manusia tinggi 15 meter itu. Histori-histori dari mereka Bapak tahu nggak Pak? Dari makhluk-makhluk itu? Kalau saya tanya ke yang paranormal ya, Pak, kok Bapak bisa sih interaksi? Mas, saya tuh dari batin Mas, dia bilang. Kok bisa gitu? Iya, karena mereka ini merasa keadaannya diganggu dengan keadaan kita di situ. Terus saya bilang, kalau yang perempuan itu gimana Pak? Yang perempuan memang udah lama ada. Nah, kalau yang makhluk yang 15 meter itu memang dia penunggu laut katanya. Karena berdampingan dengan laut. Betul. Dia bilang, justru kata di laut itu yang pusatnya Mas. Pusat apa? Saya bilang, ya pusatnya mereka. Oh gitu Pak. Saya bilang, iya. Dia bilang, ya ini kan saya orang baru di situ ya. Saya nggak ngerti daerah situ. Dan saya seumur-umur baru kerja di Konawe Utara baru kali itu. Nah Bapak itu emang asli Kendari. Gitu. Berarti banyak eksistensi dari laut ya Pak ya? Betul. Untuk makhluk-makhluk. Karena yang melihat itu emang mereka terbang ke arah laut. Terbangnya ke arah laut ya. Nah, untuk yang anak kecil Pak? Nah, anak kecil itu sampai sekarang saya nggak tahu teka-tekinya.
Tapi itu kesan pertama banget kan Pak ya? Itu banget. Nah, Iya. sampai saya tanyain, Pak, saya diganggu anak kecil. Ah, itu biasa, dia bilang kalau kayak gitu banyak. Terus saya cerita lagi tentang yang mata merah, Iya. segala macam. Itu apa? Ah, dia bilang, itu kalau di sawit memang itu, maaf ya, bahasa Bugisnya namanya batitong katanya. Batitong. Batitong. Jadi batitong itu Hewan Pak? Bukan. bukan. Jadi dia tuh kayak orang yang katanya tuh mau ngilmu, tapi nggak kesampaian. Dia ada perjanjian, dia jadi kayak gitulah gitu. Maksudnya dampak dari yang nggak sukses Betul. perjanjian dengan makhluk halus ini. Iya. Saya baru tahu namanya, Pak. Itu batitong namanya. Iya. Jadi batitong itu sebutan orang Bugis untuk mata merah. Jadi kalau kita ke daerah selatan, Tenggara gitu, batitong, itulah maksudnya dia itu. Oke, berarti manusia ya asalnya ya. Betul. Oke, Pak Jito. Gokil sih ceritanya, serem banget Pak Jito. Ya, tapi di balik kesereman itu ada usaha yang lagi kita tekuni ya Pak ya. Iya. Semoga lancar juga usahanya dan sehat buat Pak Jito dan keluarga. Lagi-lagi saya terima kasih nih Pak. Sama-sama. Bapak udah mau berbagi pengalamannya. Nanti kalau ada cerita bisa mampir-mampir lagi Pak ya. Pasti. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu nih yang bisa diceritakan sama Pak Jito. Dan lagi-lagi nih, saya dan tim Timur Misteri di sini bukan bermaksud buat menakut-nakuti kalian atau memberikan hal negatif buat kalian, mainkan cerita-cerita dari narasumber Timur Misteri lagi-lagi untuk pelajaran serta hikmah untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Sekali lagi, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Pak Jito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jito, terima kasih banyak. Sami-sami. Ya. Oke, alhamdulillah.